Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi pada mata kuliah Wawasan Keilmuan Teknologi dan Lingkungan. Bersama saya Setiawan Putrasyah, dosen MKDU dari Program Studi Peternakan Universitas Sulawesi Barat. Minggu lalu kita telah membahas tentang prinsip, definisi, perkembangan teknologi, kemudian masuk ke perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian minggu lalu kita telah membahas tentang tentang perkembangan IT, teknologi informasi dan bioteknologi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dampak perkembangan teknologi. Nah, dampak perkembangan teknologi ini dalam hal ini ada dua macam. Tentunya dampak positif dan dampak negatifnya. Oke, langsung saja kita masuk ke perkuliahan. Namun sebelumnya, seperti biasa saya akan menjelaskan capaian pembelajaran mata kuliah yang akan kita capai pada kesempatan kali ini. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah secara umum ada 3. Pertama, ini memiliki wawasan tentang proses setelah mengikuti perkuliahan, mahasiswa memiliki wawasan tentang proses pembentukan dan perkembangan serta manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian yang kedua, memahami pentingnya ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang berwawasan lingkungan dalam membangun peradaban manusia. Dan yang ketiga, memiliki sifat yang bertanggung jawab dalam mengkaji dan memanfaatkan iptek dan lingkungan. Untuk capaian pembelajaran khusus untuk pertemuan kali ini ada 2. Yang pertama, setelah mengikuti perkuliahan pada minggu ini, kalian dapat menjelaskan dampak positif dan negatif perkembangan teknologi terhadap peradaban. Begitu pula dengan lingkungan. Oke, sebagai pendahuluan, kita lihat dulu. Nah, ini ada gambar tentang seperti apa pemanfaatan teknologi yang sampai saat ini sangat mempengaruhi kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, dan insya Allah yang akan kita bahas, ini ada 2, baik itu dampak positif maupun dampak negatifnya. Baik terhadap diri kita, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan kita. Nah, perkembangan sosial ilmu pengetahuan dan ekonomi ini telah menciptakan peluang-peluang baru, baik yang peluang-peluang baru bagi kita, yang peluang yang baik maupun peluang yang jahat. Nah, itu tadi yang saya bilang dampak positif dan negatifnya. Nah, ini teknologi itu mengembangkan apa yang dikerjakan, tetapi tidak mampu mengajarkan yang baik yang harus diperbuat. Nah, maksudnya apa? Nah, maksudnya teknologi ini memberikan kita banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa kita dapatkan dari perkembangan teknologi. Teknologi ini menawarkan berbagai macam pilihan-pilihan untuk kita gunakan, tentu saja untuk memudahkan pekerjaan kita, memudahkan kita dalam memperoleh informasi. Namun ternyata teknologi ini tidak mampu mengajarkan apa yang harus kita perbuat, tidak. Sehingga kitalah yang harus menentukan mana yang baik menurut kita, mana yang buruk. Karena teknologi adalah alat, sedangkan kita adalah penggunanya. Jadi jangan sampai terbalik. Alatnya yang menggunakan kita, bukan kita yang menggunakan alatnya. Semoga bisa dimengerti. Maksudnya, ya kitalah yang menentukan, kita arahkan kemana teknologi ini. Kita penentunya, karena kita yang menggunakan.
Tapi ya yang saat ini yang terjadi banyak kejadian yang sebaliknya. Nah, inilah kemudian dampak negatifnya yang kemudian muncul lebih dominan dibandingkan dampak positifnya. Jika kita tidak dapat menentukan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, secara umum dampak perkembangan teknologi itu ada dua sisi. Nah, sebagian besar jika kita kaitkan dengan lingkungan, karena arah perkembangan teknologi ini mengacu pada revolusi industri. Nah, sekarang sudah sampai 4.0, bahkan sudah sampai 5.0. 5.0 sudah ada beberapa negara sudah menerapkan, yang katanya sudah menerapkan 5.0. Kita masih berada pada penerapan 4.0. Nah, secara umum itu biasanya berbanding terbalik dengan lingkungan dan peradaban. Nah, pada umumnya perkembangan teknologi ini berdampak merugikan terhadap perbaikan lingkungan, atau kebanyakan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Kebanyakannya, tapi ada juga pemanfaatannya yang bisa selaras dengan perbaikan lingkungan. Nah, akan tetapi jika dikaitkan dengan peradaban, semakin besar teknologi suatu negara, maka peradabannya akan semakin besar pula, akan semakin maju. Nah, seperti yang kita lihat saat ini, negara-negara superpower, negara-negara adidaya yang kemudian menjadi leader, menjadi penguasa, adalah negara-negara yang memiliki perkembangan teknologi yang di depan atau yang lebih baik dibanding negara-negara yang lainnya. Nah, contohnya Amerika, sekarang China, Korea. Nah, itu adalah negara maju yang kemudian dapat menjadi negara-negara besar, negara-negara superpower, negara adidaya karena perkembangan teknologinya, termasuk Jepang juga. Nah, termasuk negara Jepang yang saat ini sudah mengklaim bahwa negaranya telah menggunakan revolusi industri 5.0 dalam sistem kehidupannya. Nah, itu perbedaannya jika secara umum jika berkaitan dengan lingkungan, biasanya dampaknya negatif, namun jika dia berkaitan dengan peradaban, dampaknya positif. Oke, lanjut. Nah, kita mulai dari dampak positifnya. Nanti kita akan ke dampak negatifnya, kita ke positifnya dulu. Nah, ada beberapa dampak positif dari perkembangan teknologi. Bahkan saat ini ya kita telah merasakan sangat banyak dampak positif dari teknologi. Bahkan bisa dikatakan untuk negara-negara sedang berkembang, negara maju itu jika tidak ada teknologi ya sangat sulit untuk hidup, sangat sulit untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari. Nah, yang pertama dampak positifnya itu memberikan berbagai kemudahan. Nah, ini dia. Nah, tidak perkembangan teknologi, dengan adanya teknologi maka penggunaan teknologi ini akan memberikan berbagai kemudahan dalam kehidupan kita. Nah, perkembangan teknologi ini mampu membantu manusia dalam beraktivitas, utamanya dalam kegiatan perindustrian dan telekomunikasi. Nah, ini minggu lalu kita jelaskan tentang IT, begitu pula dengan dalam bidang bioteknologi. Nah, perkembangan iptek juga berdampak dalam berbagai hal, seperti dalam kegiatan pertanian. Nah, ini masuk juga bioteknologi ya, kesehatan, bioteknologi juga, kemudian transportasi dan pendidikan. Nah, minggu lalu ini kita sudah bahas ini, pendidikan, kesehatan, pertanian, transportasi. Nanti akan kita lihat seperti apa dampak positifnya. Oke, lanjut. Yang kedua, mempermudah meluasnya berbagai informasi. Nah, ini sebenarnya dampaknya masuk ke telekomunikasi juga ya. Nah, dahulu pada masa lalu
kegiatan pengiriman berita ini sangat lambat. Dilakukan secara tradisional melalui lisan atau tulisan. Nah, dari suara mulut ke mulut, kemudian dari menulis surat. Nah, sekarang kegiatan semacam ini hampir punah. Bahkan ya bisa dikatakan ya sudah tidak ada lagi ya menulis surat. Hampir tidak ada orang lagi yang menulis surat seperti dulu, kemudian mengirim lewat pos ke orang lain. Hampir tidak ada. Nah, perkembangan iptek ini telah merubah segalanya. Dan kita pun ini tidak perlu menunggu lama lagi untuk menerima atau mengirim berita atau surat ke orang lain. Nah, ini luar biasanya perkembangan teknologi dalam hal informasi. Jadi informasi itu cepat terkirim, informasi cepat menyebar luas. Nah, bahkan informasi-informasi yang sifatnya tidak benar juga ya cepat meluas ya. Nah, itu termasuk dampak negatifnya. Nah, dampak positifnya bahwa ya kita tidak perlu menunggu lama lagi untuk mendapatkan berita yang terbaru. Ini sangat bermanfaat bagi kita. Yang ketiga, menambah pengetahuan dan wawasan. Nah, ini dalam bidang pendidikan sebenarnya digabungkan dengan bidang teknologi komputer dan komunikasi juga ini. Nah, dulu komputer ini termasuk jenis peralatan yang sangat canggih, di mana hanya beberapa orang yang bisa memilikinya, hanya orang-orang tertentu yang mampu membelinya dan mampu mengaplikasikannya. Nah, sekarang sampai saat ini ini dengan berkembangnya iptek, berkembangnya taraf hidup masyarakat, berkembangnya kebutuhan hidup masyarakat, maka seiring perkembangan iptek ini, perlahan elektronik seperti komputer, kemudian internet, handphone, smartphone ini sudah menjadi barang yang biasa-biasa saja, atau barang yang menjamur, atau barang yang bisa dimiliki oleh siapapun. Hampir semua orang punya. Siapa sih yang tidak punya HP saat ini? Hampir setiap orang punya handphone HP Android ya, handphone pintar lah dibilangnya. Nah, hal inilah yang kemudian dengan adanya komputer, internet, dalam hal ini adalah IT, ini memudahkan menyebarnya informasi, memudahkan menyebarnya ilmu pengetahuan yang kemudian dapat memberikan wawasan bagi kita. Termasuk apa yang kita lakukan saat ini adalah dampak positif dari perkembangan teknologi. Nah, dengan adanya komputer yang saya pakai saat ini dalam memberikan perkuliahan seperti yang saya lakukan. Nah, ini akan memudahkan saya untuk mentransfer ilmu kepada kalian. Nah, kalian bisa mengakses baik dari komputer Anda maupun melalui smartphone Anda. Nah, jadi sehingga tidak sulit lagi. Nah, dulu itu kita harus kuliah, kita harus cari perpustakaan. Ya, itu pun kalau di perpustakaan ada buku yang berkaitan dengan mata kuliah yang akan kita pelajari, kita bahas. Nah, sekarang, ini tinggal buka HP, masuk di Google Chrome, Google misalnya, tinggal cari apa yang ingin dicari. Atau untuk saat ini yang lebih bagus adalah Google Cendekia. Nah, itu setiap informasi-informasi yang sifatnya ilmiah, itu bisa diakses lewat situ. Nah, kita tinggal membaca. Nah, maka ilmu pengetahuan atau wawasan kita ini bisa lebih bertambah. Itu. Lanjut, manfaat yang keempat. Nah, manfaat yang keempat adalah penggunaan atau pemanfaatan energi alternatif untuk menghasilkan energi yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ada beberapa energi alternatif yang bisa digunakan. Ya, ini juga dampaknya
perbaikan lingkungan karena pada umumnya perkembangan teknologi yang berkaitan dengan industri itu sangat berdampak negatif terhadap lingkungan. Nah, maka dengan adanya pemanfaatan energi-energi alternatif seperti ini, maka penggunaan teknologi ini dapat bersinergi selaras dengan perkembangan teknologi yang ada. Yang pertama ini pemanfaatan matahari. Nah, sekarang sudah mulai penggunaan panel surya. Sulbar juga sudah menggunakan lab komputer di atas di Padang-Padang itu. Ini sudah menggunakan panel surya. Nah, kapasitas listrik yang bisa dihasilkan ini sangat besar. Nah, dulu seperti ini. Yang di Sulbar ini di atapnya disimpan jadi seperti ini, itu menghemat tempat untuk penggunaan panel suryanya. Nah, yang modern saat ini sudah ada seperti ini, karena kan ini memakan space-nya tempat, sehingga dibuat seperti ini, seperti pohon-pohon, dan dibuat panelnya bagian panelnya ini seperti daun, sehingga selain mempercantik tata kota juga dapat dijadikan ruang terbuka atau tempat parkir, ruang terbuka atau tempat parkir. Nah, ini sangat ramah lingkungan sehingga pemanfaatan panel surya dengan tenaga matahari untuk menghasilkan energi listrik ini saat ini sedang dikembangkan. Seperti ini yang terbaru ini. Jadi ini kelihatan cantik untuk tata kota dan tidak memakan banyak space. Jadi di bawahnya ini masih bisa digunakan baik itu sebagai area terbuka umum maupun untuk tempat parkir kendaraan. Ini masih ya, jadi begini sistem penggunaan energi dari sinar matahari. Cahaya matahari masuk ditangkap oleh panel surya. Ini panel suryanya kemudian masuk ke charger control. Nah, dari charger control kemudian masuk diubah menjadi energi masuk ke baterai. Nah, baterainya ini biasanya dalam bentuk aki ya, baterainya. Nah, dari baterai ini kemudian masuk ke inverter. Nah, bisa digunakan sebagai energi AC load, AC. Nah, bisa juga untuk energi DC. Ya. Jadi baterai ini memiliki kapasitas yang besar sehingga energi atau tenaga listrik yang dihasilkan bisa digunakan oleh beberapa alat-alat elektronik. Tergantung kapasitas dari baterai dan tergantung dari luasan panel surya yang digunakan. Seperti itu. Kemudian pemanfaatan energi alternatif yang kedua ada gelombang, energi gelombang. Nah, ini misalnya digunakan di daerah-daerah pesisir atau pantai yang memiliki gelombang yang besar. Nah, ini adalah energi yang diperoleh dengan memanfaatkan gelombang laut. Nah, istilah teknologi ini adalah permanent magnet linear buoy atau pelampung magnet permanen linear. Jadi modelnya seperti ini. Nah, ini dibuat disimpan di laut, nah, kemudian dia akan mengambang seperti ini. Ini ada pelampungnya, jadi dia mengambang, terapung di permukaan laut dan dia akan diputar oleh gelombang laut atau ombak laut seperti ini. Gelombang laut, sehingga terciptalah putaran atau turbinnya bisa terputar oleh energi gelombang yang ada di laut. Nah, keunggulannya apa? Ini tidak ada emisi CO2. Nah, kalau dibandingkan dengan generator, ya itu kan biasanya pembakaran dari bahan bakarnya ini pasti akan menimbulkan gas buangan CO2. Nah, ini ya tidak bagus juga untuk lingkungan. Nah, pasti akan terbentuk pencemaran CO2 atau polusi CO2 yang bermasalah pada terjadinya gas rumah kaca. Kemudian tidak ada polusi suara, nah, tidak ribut seperti mesin generator genset, ribut tuh. Kemudian tidak ada polusi visual, nah, karena ributnya.
tidak visual, nah, tidak kelihatan karena dia di laut ya, cuman bagian atasnya saja pelampung yang kelihatan. Kemudian mengembangkan serta mendorong pula pertumbuhan kehidupan laut. Nah, juga dapat membantu ekosistem laut, perbaikan ekosistem laut. Nah, ini sangat ramah lingkungan. Ramah lingkungan dalam artian tidak mengganggu ekosistem perairan dan tidak menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan. Nah, di satu sisi dapat menghasilkan energi yang bisa digunakan untuk yang bisa mendukung perkembangan teknologi. Nah, ini sangat luar biasa ya. Kemudian lanjut, nah ini angin, nah, penggunaan energi alternatif angin ini PLTA, dikatakan pembangkit listrik tenaga angin. Nah, adalah pembangkit yang memanfaatkan embusan angin sebagai sumber penghasil listrik. Nah, untuk di Indonesia sendiri, di Sulawesi Selatan khususnya, nah ini sudah ada di Sidrap, di Lawawoi. Nah, kalau misalnya kalian ingin melihat kincir angin ya tidak usah jauh-jauh ke Belanda ya. Di Indonesia sudah ada, tepatnya di Lawawoi itu di Sidrap. Nah, bisa kalian ke sana, ini sudah ada beberapa orang yang biasa ke situ jalan-jalan lihat. Nah, ini sangat besar ya. Sangat besar. Nah, dan pembangkit ini tidak dapat digunakan secara sembarangan. Nah, jadi tidak sembarang kita misalnya di Bukit Gunung Padang ini mau disimpan, tidak. Harus dikaji dulu bagian-bagian atau tempat yang memang menghasilkan embusan angin yang kontinu dan dapat digunakan untuk memutar turbin kincir angin ini. Harus dipasang pada tempat yang memiliki kecepatan hembus angin yang tinggi dan stabil. Nah, kalau sepoi-sepoi ya tidak mungkin juga lah. Karena biaya pemasangannya nih ya, lumayan juga. Jadi ya tidak sembarang juga tempat digunakan, dipasangkan. Nah, tapi penghasil listriknya lumayan besar, seperti pembangkit listrik tenaga air. Kemudian selanjutnya ada energi alternatif panas bumi. Nah, ini yang kemudian lagi hangat juga ini, energi baru dan terbarukan. Merupakan panas bumi, menggunakan panas bumi sebagai energi. Nah, panas bumi merupakan energi panas yang terkandung di dalam perut bumi, termasuk ini air panas. Termasuk ini air panas, uap air, dan bantuan bersama mineral hutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya ini tidak dapat dipisahkan dari sistem panas bumi. Nah, jadi ini dari dalam bumi ya, dari panas dalam bumi yang digunakan. Nah, seperti ini sistemnya, namanya hydrothermal resource atau sumber daya hidrotermal panas bumi. Nah, dari sini, dari bawah ini hot rock heat source. Nah, ini batu panas yang merupakan sumber panas yang digunakan. Nah, energi panas bumi adalah energi yang diekstraksi dari panas yang tersimpan dalam bumi. Panas bumi ini termasuk sumber daya yang dapat diperbaharui ya, tidak sama dengan energi bahan bakar fosil yang saat ini hampir seluruh penduduk Indonesia gunakan. Ini BBM saat ini yaitu energi fosil, dan energi fosil itu tidak dapat diperbaharui. Nah, artinya kalau kita menggunakan energi fosil ya mau tidak mau kita harus melakukan eksploitasi sumber daya alam. Nah, penggunaan energi alternatif ini bisa bisa mengganti, bisa substitusi penggunaan bahan bakar yang tidak ramah lingkungan. Nah, energi panas bumi ini diekstraksi dari panas yang tersimpan dalam bumi. Kemudian menghasilkan uap. Nah, uap ini yang kemudian akan menggerakkan turbin. Nah, turbin yang menghasilkan energi listrik. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini juga yang lebih murah dan mudah. Nah, ini penggunaan biogas atau gas bio. Nah, yang paling sering digunakan ini adalah biogas dari kotoran ternak, kotoran hewan ternaknya jenis apapun. Namun yang paling banyak menghasilkan gas itu adalah ternak besar seperti sapi dan kerbau. Nah, ini biogas merupakan
gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik. Anaerobik maksudnya adalah proses fermentasi yang tidak membutuhkan oksigen. Artinya proses fermentasi bahan-bahan organik yang terbentuk atau terjadi di dalam wadah yang kedap udara, tidak ada udara. Di dalam dom-dom seperti ini, dalam tangki yang notabene tidak ada udara. Nah, ini fermentasi dari bahan-bahan organik ini termasuk diantaranya bisa kotoran manusia, bisa feses manusia, bisa feses hewan, kemudian bisa limbah domestik, misalnya limbah rumah tangga seperti bahan-bahan sisa makanan, sayuran, nah itu bisa semua. Nah, atau limbah biodegradable. Nah, di mana limbah biodegradable ini adalah setiap limbah organik yang biodegradable. Biodegradable adalah limbah bio atau limbah organik yang bisa didegradasi atau bisa diurai dalam kondisi anaerobik. Anaerobik ini tidak ada oksigen. Nah, artinya proses fermentasinya atau proses penguraiannya itu berada di tempat yang tertutup. Makanya digunakan dom-dom seperti ini, tangki seperti ini, tangki kedap udara. Nanti, nah dari proses fermentasi ini akan menghasilkan biogas. Biogas itu apa? Biogas adalah gas metana dan karbon dioksida. Gas metana dan karbon dioksida ini mudah terbakar dan lebih aman dibandingkan LPG. Nah, kalau LPG kan itu disulut meledak. Nah, kalau ini disulut tidak meledak. Nah, namun proses pembakarannya ya masih sangat baik, sama dengan LPG. Nah, bahkan bisa dikatakan lebih bagus lagi karena apinya lebih biru dibandingkan gas LPG. Nah, kemudian selanjutnya ada biodiesel. Nah, diesel atau solar. Kalau solar saat ini masih menggunakan bahan bakar fosil yang tadi yang seperti saya bilang bahwa bahan bakar fosil itu tidak bisa diperbarui, maka harus dilakukan eksploitasi yang ya pasti ujung-ujungnya akan merusak lingkungan. Nah, dengan penggunaan biodiesel ini solar ini dapat atau diesel dapat digantikan dengan apa? Dengan bahan dari minyak nabati. Jadi biodiesel ini merupakan bahan bakar dari minyak nabati. Minyak nabati diperoleh dari biji tumbuhan. Nah, sifatnya menyerupai diesel atau solar. Nah, ini ramah lingkungan karena menghasilkan emisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan diesel atau solar. Nah, selain tidak menghasilkan gas buangan CO2 itu yang tinggi, nah, ini juga kualitasnya lebih bagus dibandingkan dengan solar yang berasal dari bahan bakar fosil. Keunggulannya ini angka setannya tinggi, titik kilat tinggi, tidak mengandung sulfur dan benzen, menambah pelumasan mesinnya lebih baik. Nah, ini mesin lebih awet, lebih tahan dibandingkan menggunakan solar yang dari fosil nih. Mengurangi asap hitam dan buangan mesin diesel. Nah, dimana kita tahu ya kalau mesin-mesin yang menggunakan solar atau diesel ya pasti asap knalpotnya itu lebih hitam. Nah, dengan biodiesel ini ya itu asap knalpotnya bisa dibilang ya seperti menggunakan bensin atau premium. Ini lebih bagus biodiesel. Nah, dulu sempat digembor-gemborkan pembuatan biodiesel ini dari biji tanaman jarak. Namun kemudian redup, saya tidak tahu karena apa. Tapi masih bisa dikembangkan dan itu sangat potensial untuk dikembangkan. Selanjutnya ada bioetanol. Nah, ini dari tumbuhan juga. Nah, namun berbeda dengan biodiesel tadi. Nah, ini dari proses fermentasi bahan-bahan atau biomasa dari etanol. Dari etanol ini bisa menggunakan tumbuhan-tumbuhan yang mengandung karbohidrat tinggi. Nah, bioetanol ini merupakan cairun biokimia dari proses fermentasi. Jadi tumbuhan yang menghasilkan serat karbohidrat tinggi ini bisa difermentasi. Fermentasi gulanya dari sumber karbohidrat ini menggunakan bantuan mikroorganisme pengurai atau mikroorganisme yang mengurai karbohidrat. Nah, yang menghasilkan bioetanol dari biomasa mikroba yang tadi.
Nah, bioetanol merupakan bahan bakar dari minyak nabati yang memiliki sifat menyerupai minyak premium. Nah, kalau yang tadi itu menyerupai diesel atau solar, nah ini menyerupai premium. Nah, ini lebih bagus lagi sebenarnya. Proses pembuatannya seperti ini. Nah, ini pemurnian ini menggunakan tebu ya, limbah perkebunan seperti ampas tebu dan kelapa sawit, limbah kelapa sawit. Nah, ini dimurnikan selulosanya, diambil selulosa, dicacah, kemudian dimurnikan, kemudian difermentasi. Nah, ini fermentasi menggunakan mikroba fermentasi ya, fermentasi selulosa yang menghasilkan enzim selulase. Kemudian dihasilkan bioetanol. Nah, bioetanol ini kemudian akan didistilasi atau dimurnikan menghasilkan PSA. Nah, PSA ini yang kemudian akan menghasilkan etanol yang bisa digunakan untuk sebagai bahan bakar pengganti premium atau bensin. Ini lebih ramah lingkungannya dibandingkan dengan kita menggunakan bensin yang pada dasarnya berasal dari sumber daya fosil yang dihasilkan dari kegiatan eksploitasi sumber daya alam, eksploitasi lingkungan yang kemudian akan berdampak pada kerusakan lingkungan. Kalau ini ya dapat meminimalisir kerusakan lingkungan yang terjadi. Nah, ini selanjutnya tadi itu pemanfaatannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke manfaatnya. Itu pemanfaatannya, kemudian kita langsung masuk ke manfaatnya. Pertama, manfaat dalam bidang kesehatan. Nah, ini ada perkembangan iptek yang berdampak positif pada kesehatan manusia. Nah, ini sudah dikembangkan mesin-mesin seperti mesin cuci darah, kemudian ada namanya MRI, ini magnetic resonance imaging, ini bisa bisa men-scan seluruh badan ya, bukan cuman sebagian-sebagian ya, ini dari otak, dalam otak sampai ujung kaki itu bisa, sehingga bisa dideteksi misalnya ada kelainan pertumbuhan sel yang kemudian dapat menjadi kanker. Nah, ini keberhasilan diagnosa. Nah, ini diagnosa ya menggunakan MRI penyakit yang sebenarnya tidak diketahui, kemudian dalam peralatan kesehatan sebagai alat bantu yang sangat penting, yang mesin cuci darah, kemudian dalam perkembangan teknik laboratorium. Nah, ini juga banyak yang memberikan dampak positif perkembangan teknologi, dampak positif terhadap bidang kesehatan. Kemudian yang kedua kita lanjut ke bidang informasi dan komunikasi. Ya, ini minggu lalu saya jelaskan sebenarnya dari perkembangan iptek, bahwa saat ini tuh informasi bisa dengan cepat disebarluaskan, diterima, diolah, kemudian disebarluaskan dari suatu tempat ke tempat yang jauh, baik itu menggunakan kabel maupun tanpa menggunakan kabel. Nah, yang saat ini dikatakan menggunakan kabel, wire, dan tidak menggunakan kabel atau wireless. Nah, yang saat ini kita sebut WiFi. Nah, ini memudahkannya. Lanjut. Nah, untuk bidang informasi dan komunikasi, pertama HP atau telepon. Ya, pasti teman-teman ini sudah tahu apa saja manfaat dari handphone ya, perkembangan teknologi dalam bentuk ilmu informasi dan komunikasi IT. Nah, yang pertama ini ya kemudahan mencari atau memperoleh informasi dimanapun posisi Anda, meski yang penting ada sinyal jaringan internet. Nah, ini bisa semua dijangkau. Nah, selama ada sinyal internet, bisa semua. Kemudian kemudahan pengiriman data, baik tulisan maupun gambar melalui fax. Jadi kalau ada tugas mau cari data, kemudian mau cari gambar, ini mudah sekali. Kemudian keleluasaan dalam menyampaikan informasi. Tadi mencari, memperoleh, sekarang mudah untuk menyampaikan informasi. Nah, informasi yang telah dicari, diperoleh tadi, diolah, kemudian bisa disampaikan. Nah, seperti apa yang saya lakukan sekarang, saya sedang melakukan proses menyampaikan informasi menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Beberapa persoalan ini dalam bidang informasi
menggunakan tatap muka yang sering membantu dalam penyelesaian masalah. Ini beberapa persoalan kadang sulit diselesaikan bila tanpa tatap muka. Sebenarnya ini dengan tatap muka ya, cuman melalui virtual. Nah, ini dengan adanya teknologi, persoalan kita harus tatap muka. Nah, ini bisa diselesaikan dengan menggunakan teknologi melalui pembelajaran daring atau e-learning. Jadi offline bisa diganti dengan online. Kemudian penyampaian rahasia tanpa jejak. Nah, ini menyampaikan WA, kemudian sudah tersampaikan, langsung dihapus. Nah, itu kan tanpa jejak bisa. Apalagi yang pandai hacker ini informasi tanpa jejak gampang sekali dilakukan. Nah, itu untuk komunikasi HP atau telepon. Kemudian lanjut ke internet ini, TV. Nah, ini dunia menjadi dengan adanya TV, maka dunia ini serasa menjadi satu. Nah, kemudian dikatakanlah globalisasi atau mengglobal. Tidak ada lagi sekat-sekat antara satu negara ke negara lainnya. Jadi kita bisa tahu siapa sekarang saat ini yang terpilih jadi presiden di Amerika, di belahan bumi lainnya, siapa yang menjadi pimpinannya, tanpa pergi ke sana, tanpa kita menginjak Amerika misalnya, kita bisa tahu apa yang akan terjadi di sana, apa yang terjadi di sana, apa yang sedang dilakukan di sana. Nah, melalui apa? Melalui jendela dunia. Nah, itu TV. Itu memudahkan kita memperoleh informasi. Nah, kejadian di belahan dunia lain, dimanapun, ini dapat disaksikan melalui TV. Kemudian sarana penambahan pengetahuan dan wawasan. Nah, dengan adanya TV, dengan melihat berita, menonton berita, maka wawasan kita akan bertambah. Pengetahuan kita akan bertambah. Nah, tentu saja acara-acara TV yang kita pilih adalah acara-acara TV yang dapat menambah pengetahuan dan wawasan. Ya, kalau sinetron-sinetronnya, wawasan kita ya sebatas sinetron-sinetron saja. Ya, kalau kita memilih channel tentang ilmu pengetahuan, Discovery Channel, nah itu kan bisa menambah wawasan dan pengetahuan. Kemudian hiburan murah dan nyaman. Nah, ini siapa sih yang tidak terhibur dengan nonton TV? Bahkan kita tidak bosan di rumah jika ada TV dibandingkan rumah yang tidak memiliki TV. Nah, inilah pengaruhnya TV sangat luar biasa. Kemudian lanjut yang ketiga, manfaat dalam bidang transportasi. Ini saya contohkan di transportasi umum di Jepang, transportasi kereta api yang sekarang disebut JR, Japan Railway. Nah, dulu masih seperti ini keretanya. Nah, di Indonesia kereta apinya seperti ini. Di Jepang ini zaman dulu ya. Nah, ini siswa, ini anak SD ya. Nah, mereka itu kalau keluar kemana itu jalan ini rapi benar tuh. Antri. Nah, mengikuti satu temannya di depan yang memegang bendera biasanya. Itu rapi antri. Nah, berbeda dengan di sini. Itu kalau keluar, terpencar kayak anak ayam tuh. Kalau di Jepang itu saya salut itu karena itu memang dari SD dari kecil itu sudah diajarkan bagaimana caranya teratur dalam kehidupan mereka. Nah, di luar itu, nah ini contoh di Jepang ini dulu kereta seperti ini, sekarang sudah seperti ini. Nah, ini namanya kereta apinya namanya Shinkansen. Shinkansen ini merupakan kereta api cepat, super cepat bahkan. Nah, ini kecepatannya kereta api oleh Japan Railway. Kecepatannya 273 km per jam. Nah, bayangkan ini luar biasa kecepatannya. Nah, bahkan untuk tahun 2020 ini telah ditingkatkan lagi kecepatannya menjadi 320 km per jam pada beberapa jalur kereta. Nah, bayangkan kalau kita ke Makassar, dari sini ke Makassar ini cuman bisa 1,5 jam ini sudah sampai Makassar. 1,5 jam sampai 2 jam ini sudah bisa sampai di Makassar kita ini. Nah, 1,5 jam lah ini sudah bisa sampai di Makassar kalau kecepatannya seperti ini. Nah, dimana saat ini ya kalau kita berkendara ke Makassar bisa sampai 6 sampai 8 jam. Nah, ini sangat
mempersingkat waktu, sangat sangat mengefisienkan waktu kita. Nah, jadi untuk yang pebisnis nih yang sangat bergantung dengan waktu, nah ini adalah solusi terbaik yang ditawarkan dalam perkembangan teknologi di bidang transportasi. Nah, lanjut di bidang bioteknologi. Nah, ini ada beberapa bioteknologi saya sudah jelaskan minggu lalu. Ini contohnya adalah rekayasa genetik dalam bidang pertanian. Nah, ini tanaman induk yang diambil jaringannya, ini namanya kultur jaringan ya. Nah, kultur jaringan. Jaringan tanaman induk ini ya bisa diambil dari pucuk daun, dari lembar daunnya, tidak hanya dari bijinya saja. Nah, ini diambil kemudian dikulturkan di media agar yang diberikan nutrisi. Ini kemudian bisa tumbuh dan berakar. Nah, ini komposisi media diubah agar dapat menumbuhkan tanaman. Kemudian kumpulan sel yang dibuat halus. Nah, seperti ini. Nah, ini kemudian mampu memperbanyak jumlah tanaman lebih cepat, lebih singkat dibandingkan dengan menggunakan biji. Nah, ini luar biasa ya. Ini peningkatan produksi pangan, memudahkan peningkatan produksi pangan, kemudian peningkatan kesehatan, bisa menghasilkan pangan yang misalnya rendah kalori. Nah, ini bisa dilakukan seperti itu. Kemudian penyediaan bahan bakar alternatif seperti yang saya bilang tadi itu, penggunaan bioetanol. Nah, dalam sistem bioteknologi ini sangat membantu kehidupan manusia dalam hal penyediaan pangan dan penyediaan bahan bakar alternatif bioteknologi. Kemudian lanjut dalam bidang kesehatan nih, dalam bidang kesehatan masih terkait bioteknologi. Nah, kita kenal yang namanya stem cell atau sel punca. Nah, ini diambil dari blastokista, ini adalah sel telur. Nah, sel telur ini sel stem dari blastokista, sel telur yang kemudian berkembang menjadi blastokista, inilah yang kemudian diambil stem selnya. Nah, ini blastokista diperoleh dari sel telur dan sel sperma yang telah dibuahi, kemudian dia bertumbuh menjadi blastokista namanya. Nah, ini yang kemudian diambil sel stemnya. Sel stemnya digunakan untuk apa? Ini yang tumbuh. Nah, ini bisa digunakan untuk menumbuhkan organ. Organ apa saja? Nah, ini dia. Bisa otak. Dari sistem ini, system can become any one of 220 different cell in the body. Nah, jadi bisa semua. Di organ-organ vital dalam tubuh kita ini bisa diganti, bisa di-replace dengan menggunakan stem cell ini. Nah, otak bisa, paru-paru bisa, jantung bahkan bisa. Nah, kalau donor jantung kan ya siapa yang mau donorkan jantungnya? Nah, ini bisa. Kemudian liver bisa, kidney, ginjal. Nah, jadi tidak usah beli ginjal lagi. Kemudian organ genitalnya bahkan bisa. Ini otak mana ya? Siapa yang mendonorkan otaknya? Kan tidak mungkin. Nah, dengan sistem sel stem ini bisa semua dilakukan. Ada juga yang menggunakan tali pusar, ini bisa juga itu digunakan sebagai sistem itu, sel punca. Nah, ini yang perkembangan teknologi yang luar biasa, sangat membantu kita dalam bidang kesehatan. Nah, itu tadi beberapa manfaat dari perkembangan teknologi, manfaat positifnya. Sekarang kita lihat manfaat negatifnya. Manfaat negatifnya seperti apa? Ini banyak juga. Manfaat positifnya banyak, manfaat negatifnya tidak kalah lebih banyak lagi. Yang pertama adalah mempengaruhi pola pikir. Nah, ini yang luar biasa. Nah, manusia merupakan masyarakat yang agresif. Dan manusia kita ini selalu penasaran. Nah, kita ini adalah makhluk yang kepo. Suka sekali dengan hal-hal yang baru. Kalau ada orang yang tidak kepo, nah itu bisa dipertanyakan, dia masuk golongan manusia atau tidak. Bahkan ada suara saja, misalnya kita lagi belajar dalam kelas, kemudian ada suara ledakan, nah itu hampir 100% dalam kelas itu pasti akan merasa
merasa tidak nyaman, merasa ingin tahu bahwa apa yang terjadi di situ. Bahkan ya dosennya juga pasti akan mengecek apa yang terjadi dengan ledakan itu, apa yang meledak. Nah itulah manusia, makhluk yang agresif dan penasaran dengan segala sesuatu dan suka dengan hal-hal yang baru. Nah, dengan adanya perkembangan berbagai peralatan elektronik ini, kemudian tidak hanya berdampak terhadap pola pikir, tidak hanya berdampak terhadap pola pikir anak, nah, tapi juga ini mempengaruhi pola pikir orang dewasa, orang tua. Jadi, bukan cuma ke anak-anak ya, meskipun sebenarnya dampaknya ke anak lebih besar dibandingkan ke orang tua dan orang dewasa. Nah, terlebih lagi ini setiap harinya masyarakat kita ini disajikan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat. Siaran-siaran yang kurang bermanfaat dari berbagai media elektronik. Nah, makanya kita harus selektif dalam memilih media atau channel yang kita tonton. Apalagi menyangkut dengan misalnya anak-anak. Semuanya kan nanti akan punya anaknya. Nah, ini bahaya ini nanti anaknya ini. Kalau tontonannya adalah si boy anak jalanan ya nanti ya besarnya bahkan belum besarnya itu sudah tingkahnya seperti boy anak jalanan, itu ya bahaya itu. Genteng-genteng serigala, waduh bahaya sekali itu. Nah, pilihlah siaran-siaran yang mengedukasi untuk anak-anak. Nah, yang kedua, hilangnya budaya tradisional. Nah, kita contohkan di sini ya, dengan berdirinya berbagai gedung mewah seperti mall, perhotelan, kemudian industri-industri besar dan lain sebagainya, ini akan mengakibatkan hilangnya budaya tradisional. Seperti budaya tradisional misalnya dalam hal perdagangan yang dulunya dikenal sebagai pasar tradisional, ini bahkan di kota-kota besar ini sudah hampir tidak ada pasar tradisional. Meskipun ya masih ada beberapa daerah yang bertahan pasar tradisionalnya. Namun kebanyakan orang-orang yang tinggal di kota ini pasti akan lebih memilih ke mall, ke supermarket, swalayan untuk berbelanja dibandingkan ke pasar tradisional. Kalau di kampung ya masih. Namun dengan perkembangan teknologi yang berbeda antara desa dan kota, ini yang menyebabkan kemudian kota dampaknya lebih tinggi terhadap hilangnya budaya tradisional. Makanya orang-orang yang di desa kemudian migrasi ke kota ini biasanya kena yang namanya culture shock atau perubahan stres akibat perubahan kultur budaya. Dan akibatnya ya bisa juga terbawa budaya tradisional yang dibawa dari desa akhirnya hilang karena tergerus oleh budaya yang ada di kota. Nah, begitu juga dengan degradasi etika dan moral kemudian terjadi. Nah, ini suatu saat kemungkinan besar di Majene ini ya akan terjadi juga seperti ini. Nah, bahkan ya sudah saya lihat beberapa cirinya ini sudah nampak ini, terutama degradasi etika dan moral mahasiswa siswa yang ada di sini. Nah, contohnya apa? Nah, ini pergaulan anak-anak remaja siswa. Ini saya lihat ya sudah mulai mengarah ke pergaulan bebas. Tidak ada lagi sekat antara pria dan wanita yang dimana di desa ini ya sangat dijunjung tinggi. Nah, bagaimana memisahkan antara wanita dengan pria. Nah, ini sudah ini Majene saya lihat sudah mulai. Nah, bahkan di kos-kosan sendiri ya, mahasiswa saya tidak ada ya yang seperti itu. Beberapa kos-kosan atau kontrakan saya lihat itu dari pagi sampai paginya lagi itu ya, masih mencampur antara pria dan wanita. Kita tidak tahu ya apa yang dilakukan, apakah mengarah ke yang positif atau negatif. Nah, yang jelasnya orang yang melihat ya pasti akan berpikiran negatif terhadap apa yang dilakukan. Nah, ini yang bahaya, degradasi etika dan moral. Nah, moralnya ini anak-anak sudah tidak menghormati lagi orang tua. Sudah mulai tidak ada lagi rasa hormat anak-anak ke orang tua. Utamanya ya generasi yang
generasi yang katanya generasi milenial, bebas berpendapat, bebas berekspresi. Nah, kemudian tidak mengindahkan atau melanggar etika dan moral. Ini yang kemudian banyak terjadi saat ini. Nah, ini dampaknya semua dari mana? Ya dari tidak terkendalinya acara TV yang ditonton, kemudian pergaulan-pergaulan di tempat-tempat yang kemudian tidak memiliki aturan. Nah, ini yang bahaya. Nah, mudahnya akses informasi yang notabene tidak positif, dalam tanda petiknya tidak positif, yang kemudian banyak diserap oleh remaja-remaja dan anak-anak. Ini yang kemudian mengakibatkan degradasi etika dan moral. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini siapa sih yang kemungkinan besar ini orang tidak mau lepas dari HP-nya. Nah, bahkan ini kalau ini ilustrasi yang sangat mengena ya menurut saya. Saking tidak mau lepasnya dengan HP-nya, ini HP-nya sampai berakar, tumbuh di tangannya. Mau tidur, main HP dulu. Pas bangun, ya tidak ada yang dilakukan selain cari HP-nya dulu. Nah, ini lagi berkencan, ya masing-masing dengan HP-nya. Suami istri yang lagi berkencan, masing-masing dengan HP-nya. Sedangkan orang tua zaman dulu ya bermesraan, tidak sibuk dengan HP-nya. Nah, ini angkatan generasi Z seperti ini generasi old ini. Nah, generasi zaman now yang seperti ini. Karena apa ya, pengaruh teknologi. Nah, ini ya yang main games ini ya, PUBG apalah semuanya nih. Saking lamanya ini anak SMA ya, mereka main sampai melupakan kewajibannya sebagai siswa atau mahasiswa, yaitu belajar. Nah itu fokus dengan gamenya, melupakan waktu, sampai berakar pantatnya. Ini kan tidak boleh. Terbelenggu oleh Facebook, tangannya terbelenggu oleh Facebook terus. Nah, ini diperbudak oleh gadget. Nah, mereka mengendalikan hewannya, dia dikendalikan oleh gadgetnya. Ini yang saya bilang tadi. Jangan sampai kita yang dikendalikan oleh gadget, bukan kita yang mengendalikan gadget atau gawai atau smartphone kita. Kemudian lanjut lagi. Nah, ini terpenjara oleh smartphone. Hampir sebagian besar yang terkena dampak negatif dari teknologi, terutama IT ini, nah ini terpenjara oleh gadget mereka sendiri. Nah, ini perbandingan antara tahun 1983 tahun 90-an dengan tahun 2000-an, 14 ke atas. Ini kalau ada gathering keluarga, nah ini enak saling cerita semua. Antara sepupu, saudara, kakek, nenek, tante, om. Nah, sekarang kalau bertemu seperti ini, bahkan ya anjingnya pun sibuk sendiri. Jadi yang dekat jadi jauh, yang jauh jadi dekat. Nah, ini kan aneh itu. Ini ada kejanggalan di sini, ada keanehan. Nah, ini semua dampak negatif dari teknologi yang pengetahuan IT ini. Nah, kemudian yang kedua, dampaknya terhadap kerusakan lingkungan. Nah, ini yang banyak lagi nih. Nah, terutama kaitannya dengan eksploitasi sumber daya alam. Nah, ini karena seringnya dilakukan eksploitasi sumber daya, tidak ada permajaan, tidak ada sinergitas antara perkembangan teknologi dengan perbaikan lingkungan sumber daya, maka sumber daya alam ini akan habis. Nah, jadi sumber daya alam itu tidak abadi ya, pasti habis. Kalau terus dieksploitasi ini pasti habis. Nah, kalau eksploitasi yang berlebihan. Nah, akibatnya ini dikibatkan karena mulainya dari revolusi industri pada 2.0, adanya revolusi industri itu eksploitasi. Makanya ya sekarang kembangkan namanya energi baru dan terbarukan dan tidak habis dan cenderung lebih ramah lingkungan. Nah, berdiri berbagai industri, perhotelan, mall, gedung-gedung bertingkat serta perumahan ini di mana-mana. Nah, bahkan di Majene ini perumahan ini sudah hampir menjamur, semuanya perumahan, beten di mana-mana. Nah, ini akhirnya apa? Hutan ditebang. Nah,
Dengan penebangan hutan ya, hutan pasti gundul. Kalau gundul ya erosi lah, banjir, tanah longsor, polusi udara, terjadi mana. Ini luar biasa. Makanya saya bilang tadi ya, di awal-awal, misalnya peningkatan teknologi itu besar dampaknya terhadap penurunan kualitas lingkungan. Di satu sisi, perkembangan masyarakat itu semakin meningkat. Sedangkan ya lingkungannya ya pasti akan, kualitas lingkungannya selalu akan menurun. Kemudian yang ini terhadap dampak kesehatan, tadi lingkungan. Ini dampak kesehatan manusia kita sendiri. Nah, ini ada yang dikatakan tetratogenesis. Nah, ini tetratogenesis peristiwa keracunan pada janin. Akibat apa? Nah, ini yang mengakibatkan pertumbuhan tidak sempurna dalam organ tubuh. Nah, seperti ini lahirnya nanti. Kembar siam, kembar cacat, bahkan mati, bibir sumbing. Nah, ini cacat lahir. Bahkan bisa lahir mati, melahirkan, meninggal. Umumnya ini disebabkan karena apa? Nah, disebabkan oleh paparan bahan kimia beracun. Nah, ini sehingga menyebabkan gangguan seperti ini, hambatan pertumbuhan, kanker, mutasi gen, bahkan ini abortus, mati melahirkan. Nah, ini cacat pada bayi karena ketika dalam kandungan ini selalu terpapar senjata kimia. Senjata kimia dalam hal ini adalah bahan-bahan kimia yang berbahaya. Nah, kemudian ini lagi ada penyebaran penggunaan vaksin HPV ini, human papillomavirus, pada wanita atau pada pria biasanya. Nah, ini dapat memicu kemudian terjadinya kanker serviks pada wanita dan kanker kulit pada pria. Nah, ini kemudian timbul kanker serviks. Padahal kan penggunaan virus HPV ini gunanya ya supaya bisa menekan pertumbuhan papillomavirus, tapi ternyata ujung-ujungnya malah menyebabkan kanker serviks. Nah, ya tentu saja ini kan tidak diinginkan ya. Kemudian kita mau berobat malah jadi sakit. Nah, ini yang pada pria, kanker kulit pada pria, ini tahun berapa ini ya? Saya masih sempat dapat nih, orang ini dikatakan the dream Indonesia karena dia kulitnya seperti pohon ya, tangannya ini seperti akar pohon, akar-akar pohon yang mati tuh. Nah, ini akibatnya apa? Yang diakibatkan oleh namanya Dede, menderita kelainan human papillomavirus HPV yang dan kekacauan genetik. Nah, kemungkinan ya bisa karena vaksin itu atau banyak hal yang bisa menyebabkannya. Ini pertumbuhan kutil yang terus-menerus mengambil alih sebagian tubuhnya. Jadi, ini parah sekali. Nah, setelah dilakukan operasi pun masih seperti ini. Tidak bisa sembuh secara 100% ya, secara total. Ini menggunakan HP saja sangat sulit ya, tangannya seperti ini. Tangannya seperti ini sudah. Saya tidak tahu perkembangannya seperti apa, apakah dia masih hidup atau seperti apa. Selanjutnya, masih dalam kesehatan. Nah, ini adanya racun-racun di rumah kita. Racun-racun dalam hal ini apa? Nah, semakin kehidupan modern ini telah mendorong kita, terutama industri-industri ini, untuk menghasilkan produk dalam jumlah yang banyak, murah, kualitas yang baik, sesuai dengan selera konsumen, apa yang kita inginkan. Sehingga cara-cara konvensional ini yang biasanya relatif lebih alami, natural, nah ini sudah mulai ditinggalkan. Kenapa? Karena ini biasanya memakan waktu lama, kemudian hasilnya tidak maksimal, sehingga ini tidak mampu lagi memenuhi tuntutan pasar, tuntutan permintaan konsumen. Akibatnya apa? Nah, mulailah kembangkan senyawa-senyawa kimia sintetis. Nah, ini kehidupan modern kemudian bergemilang dengan senyawa kimia sintetis. Nah, dan ternyata sialnya ini akan memungkinkan sialnya dengan menggunakan senyawa sintetis ini ternyata akan berdampak ke kita. Dimana tentunya kan kita maunya instan, mudah, cepat,
dengan menggunakan senyawa kimia. Akhirnya senyawa kimia yang dikemas dalam bentuk cantik ini. Nah, ini kan cantik semua ini, banyak sekali. Saya jamin 100% kalian semua pasti ada salah satunya di rumah kalian nih. Dan satunya ini, baik itu pembersih lantai, pembersih toilet, kemudian laki-laki ini motor, sampo motor dan lain-lain. Nah, ini senyawa kimia yang dikemas cantik, menarik, artistik dan alami ini telah menjadi aksesoris gaya hidup modern yang saat ini telah kita lakukan. Dan kita pun merasa tidak tertipu, alias aman-aman saja. Nah, tapi ternyata pembersih lantai ini, pelarut cat, warna mobil, perawatan kebun dan masih banyak yang lainnya ini bila digunakan tidak digunakan dan dibuang tidak dengan semestinya ini dapat membahayakan makhluk hidup ataupun dapat merusak lingkungan. Nah, jika termakan makhluk hidup ini bahaya nih. Nah, ini saya bilang tadi, ini perkembangan teknologi yang dapat membahayakan lingkungan. Nah, ini contohnya bahan-bahan yang seperti ini. Ini ada gambarnya seperti ini, flammable, ini mudah terbakar, kemudian korosif, dengan karat, eksplosif, dapat mengakibatkan ledakan, dan ini yang bahaya, toksik. Nah, bahan-bahan tersebut ini tidak dapat dibuang begitu saja. Ini dapat dibuang sembarang, seperti membuang sampah rumah tangga biasa ini. Karena ini dapat mengakibatkan reaksi-reaksi alergi, sakit kepala, mual, muntah, pusing, bahkan bisa lebih parah lagi seperti keracunan yang tadi karsinogenik. Nah, ini mengakibatkan kanker, tumbuhan sel yang tidak terkontrol, kemudian kerusakan ginjal, kerusakan hati dan cacat lahir. Nah, ini karena terpapar bahan-bahan kimia seperti ini. Ini sangat berbahaya. Nah, ini contohnya senyawa beracun di sekeliling kita. Ini penggunaan cairan pembersih toilet ini ya. Nah, ini bahaya, makanya kalau membersihkan toilet ya pakailah gloves atau sarung tangan ya supaya tidak terpapar langsung. Nah, ini penggunaan logam berat, merkuri, timbal. Nah, ini bahaya ini kalau masuk ke dalam tubuh. Cat rumah, CFC, klorofluorokarbon, NOx, ini NO2, NO3 dan lain-lain. Kemudian anti sumbat ini NaOH, biasanya dimasukkan ke dalam ke dalam pipa pembuangan supaya menghilangkan sumbat. Kemudian cat kuku. Nah, ini yang cewek-cewek ini yang katanya mau cantik, akhirnya nanti berbalik ke badan sendiri, mengakibatkan karsinogenik dan alergi. Ini bahaya, hati-hati menggunakan cat kuku. Nah, bahan make up. Nah, makanya cewek kalau pilih-pilih make up, lihatlah komposisinya. Nah, jangan sampai mengandung asam borat. Nah, ini bahaya, ini karsinogenik. Polivinil pirolidon. Nah, ini bahaya. Apalagi yang ada merkurinya, wah ini tidak disarankan. Ini efeknya jangka panjang nanti, karsinogenik. Kemudian bahan toiletries ini karbol, pembersih keramik, deterjen dan lain-lain. Jadi ini semua adalah bahan-bahan yang beracun yang ada di sekeliling kita. Nah, ini lanjut lagi. Nah, ini alat bantu dengar yang menggunakan merkuri, cat rumah, mengandung timbal dan kadmium. Nah, ini fosforik, aki mobil, mengandung timbal dan asam kuat, bahaya kalau kena badan. Lanjut aerosol. Nah, cat semprot atau bahan semprot ini mengandung CFC. Nah, ini nitrogen oksida dan hidrokarbon. Nah, ini efeknya apa? Rumah kaca. Nah, ini mengakibatkan cahaya matahari tertahan karena adanya aerosol ini yang mengapung di atmosfer. Nah, cahaya matahari masuk tapi tidak bisa keluar, akhirnya kan terpantul-pantul. Nah, mengakibatkan panas yang semakin meningkat untuk pemanasan global. Nah, ini contoh kecilnya adalah adanya radiasi sinar matahari, radiasi ultraviolet, kemudian beberapa ion yang mengandung radiasi ion, kemudian ini juga rokok. Nah, jadi saya harapkan kalau teman-teman yang merokok ya mulailah untuk berhenti merokok, karena
bahaya rokok itu bukan cuman kalian yang merasakan, tapi orang-orang sekitar kalian. Nah, makanya dosanya itu 2 kali lipat. Nah, selain membunuh diri sendiri, juga membunuh orang lain. Ini bahaya. Nah, ini semua bisa menyebabkan kerusakan DNA. Kerusakan DNA ya ujung-ujungnya pasti karsinogenik, mengakibatkan pertumbuhan DNA yang tidak terkontrol. Nah, bisa menyebabkan inflamasi. Nah, ini semua metabolisme yang tidak terkontrol, inflamasi, kemudian polusi udara. Nah, ini semua dapat mengakibatkan karsinogenik. Nah, ini luar biasa ya dampak teknologi terhadap lingkungan dan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini TV. Nah, dampak negatif TV. Nah, gangguan kesehatan mata, munculnya budaya konsumerisme karena yang TV. Nah, ini orang selalu nonton TV ini ya, selalu ingin belanja. Nah, terutamanya ini yang cewek-cewek, apalagi sekarang sudah bisa belanja online. Nah, itu belanja terus. Ini bahaya nih, penjajahan terhadap negara lain, terhadap bidang informasi, canduan terhadap informasi dan lain ini bahaya. Kemudian banyaknya tayangan yang tidak sesuai dengan budaya setempat. Nah, ini film-film barat itu yang mempertontonkan aurat. Nah, itu kan tidak sesuai dengan budaya Malakbi yang kita anut ya. Nah, ini bahaya, degradasi moral, etika, dan degradasi hilangnya budaya lokal. Nah, ini bahaya. Nah, kegiatan pasif. Nah, ini pasti kegiatan pasif karena satu arah, tidak ada timbal balik. Nah, sehingga dapat mempengaruhi perilaku malas, pasif, dan lain-lain. Nah, utamanya bagi anak-anak ini bahaya sekali. Maka pilihlah layanan-layanan TV yang bisa mengedukasi, bukan yang hanya mengakibatkan efek negatif. Nah, seperti ini. Nah, ini otak dicuci ya melalui tayangan TV. Nah, bagaimana penanggulangannya? Nah, ini adalah penanggulangan. Kita sudah masuk di penanggulangan akibat dampak negatif dari teknologi. Ini yang pertama TV, kontrol waktu acara dan keselarasan penyajian materi. Jadi anak-anak jangan dibiarkan nonton 24 jam. Cara mengasuh anak karena anaknya rewel, orang tuanya sibuk, nah kasih tonton saja TV. Kasih tonton YouTube. Jadi YouTube ini seakan-akan jadi babysitternya anak-anak ya. Maka ya anak-anak ya bagaimana tidak berkembang dengan baik kalau seperti itu ya, tidak boleh. Berwaktu, keseratan penyajian materi, seleksi acara bermutu. Jadi ya nontonlah acara-acara bermutu. Jangan nonton acara yang sinetron yang tidak bermanfaat, reality show yang sudah jelas-jelas bohong ya masih suka dinonton. Nanti kan namanya kan blow on, no? Tidak benar. Carilah acara-acara yang bermutu, acara-acara yang bisa menambahkan wawasan dan pengetahuan. Nah, peran dan masukan dari masyarakat terhadap penonton ini juga berpengaruh. Peningkatan teknologi untuk menggunakan apardeasi biasanya kan ada filmnya yang di film atau layar yang digunakan untuk mengurangi dampak radiasi. Kemudian peningkatan tayangan pendidikan moral, program-program yang merangsang pemikiran, kesadaran, dan kreativitas manusia. Misalnya kuis-kuis yang bisa menambah pengetahuan, nah, bisa menghibur. Nah, itu lebih bagus dibandingkan acara-acara TV yang tidak bermanfaat, tidak mendidik, bahkan cenderung mempengaruhi sikap, etika, dan moral budaya setempat. Nah, ini dampak negatif dari teknologi. Nah, bilang etika atau moral. Nah, biasanya ada beberapa masyarakat yang menganggap bahwa penyisipan gen makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya ini bertentangan dengan nilai budaya dan hukum alam. Nah, biasanya penggunaan sel-sel orang ke orang lain itu katanya ini dapat mempengaruhi nilai budaya dan melanggar hukum. Nah, terutama yang dinamakan klon. Nah, klon ini tidak boleh ya digunakan untuk mengembangkan seseorang. Misalnya mengembangkan seseorang dari ujung rambut misalnya, kan itu sudah melanggar kodrat atau sunnatullah. Itu tidak boleh dilakukan. Kemudian di bidang sosial ekonomi ada menimbulkan kesenjangan antar negara. Nah, itu negara yang adidaya
kemudian negara-negara yang tertindas, yang ekonominya yang fungsi ekonomi yang rendah, perusahaan yang memanfaatkan teknologi dengan yang belum memanfaatkan teknologi, ini akan menjadi negara dunia yang ketiga. Ada yang menjadi negara adidaya, kemudian ada yang negara berkembang, negara yang sedang berkembang, negara tertinggal. Nah, itu dampaknya. Kemudian dalam bidang kesehatan, ini tadi adanya perubahan hasil rekayasa genetik. Nah, ini yang bahaya juga sebenarnya, yang dimana biasanya menghasilkan masalah serius, utamanya penggunaan insulin, kemudian sapi mengandung susu yang disuntik dengan hormon. Ada beberapa ini nakal ya, peternak nakal, petani nakal yang kemudian menyalahgunakan perkembangan teknologi. Tomat flavor diketahui membawa gen yang resisten terhadap antibiotik. Nah, ini yang bahaya. Jika ada gen-gen yang resisten terhadap antibiotik termakan oleh manusia, maka resisten antibiotiknya akan terbawa sehingga pada saat kita sakit ini, terutama oleh mikroba, ini susah diobati, kan susah sembuh karena sudah resisten terhadap antibiotik. Ini yang bahaya. Dampak terhadap lingkungan, nah itu sebenarnya sudah banyak tadi ya, terutama ini pelepasan organisme yang transgenik ke alam. Nah, ini dapat mengakibatkan keseimbangan ekosistem bisa terganggu. Nah, karena misalnya adanya produksi atau pertumbuhan yang berlebihan terhadap suatu organisme. Nah, ini yang bahaya. Bisa menekan pertumbuhan organisme yang lain. Nah, akhirnya kan tidak seimbang kelestarian organisme. Ini yang tidak diinginkan. Nah, ini ada iklan yang menurut saya sangat menginspirasi ini dan bisa membuat kita sadar teknologi berkembang tanpa batas, akal manusia pun ikut terhempas. Kemudian, bagaimana penanggulangannya? Ya, bijak menggunakan teknologi. Karena seperti yang di awal tadi saya bilang, teknologi, kita yang menggunakan teknologi, jangan sebaliknya. Jangan sampai teknologi yang kemudian yang menggunakan kita, teknologi yang mengontrol kita. Kitalah yang bijak dalam menggunakan teknologi. Nah, dengan semakin berkembangnya pengetahuan dan teknologi di era globalisasi ini, maka kita harus mengenal dan memahami berbagai perkembangan iptek. Nah, seperti makanya tujuan perkuliahan itu supaya kita tahu dampak positifnya seperti apa, dampak negatif seperti apa. Nah, bagaimana cara penanggulangannya? Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi karena kitalah yang menggunakannya, jangan sampai sebaliknya ya. Nah, secara jangka panjang perkembangan iptek memberikan arti yang sangat positif. Namun di sisi lain tidak sedikit pula yang memberikan dampak negatif. Maka bijak dalam menggunakan teknologi adalah kunci yang paling tepat dan dapat menyelamatkan hidup Anda. Nah, gunakan seperlunya, tinggalkan selebihnya. Nah, menggunakan teknologi, gunakan teknologi dengan bijak. Gunakan untuk hal-hal yang positif saja, kemudian gunakan secukupnya. Nah, selebihnya ditinggalkan. Gunakan untuk mengembangkan bakat. Jadi, gunakanlah untuk hal-hal positif. Ini kan Excel, tapi menurut saya ini sangat baik ya. Bijaklah dalam menggunakan teknologi. Nah, ini bijak dalam menggunakan teknologi, produk hasil teknologi, hemat energi. Nah, jangan berpikir bahwa kita hidup sekarang, gunakan sebanyak-banyaknya, habiskan. Padahal kan yang ada, yang tinggal di bumi kan bukan cuma kita. Begitu pula dengan keturunan kita. Jadi jangan berpikir bahwa bumi ini adalah milik kita sendiri. Tidak ya. Bumi ini milik kita dan milik orang lain. Begitu pula dengan keturunan setelah kita. Orang-orang setelah kita nanti. Ya, bukan cuma kita ya. Jadi kita harus berpikir bahwa hematlah energi. Nah, kita hemat energi bukan berarti tidak menggunakannya. Nah, kita gunakan tapi seperlunya. Selamatkan bumi dengan menggunakan energi seperlunya. Gunakan produk yang ramah lingkungan. Sekarang ya sudah banyak ya, tidak seperti dulu. Think green, berpikirlah secara bijak, pikir hemat energi. Bijak dalam menggunakan produk hasil teknologi. Apakah harus berhenti menggunakan bahan-bahan tersebut? Tidak. Nah, gunakan. Penggunaan terus dilakukan asal kita memperhatikan pemakaian secara bijak, sebijak mungkin dan membuang seaman mungkin. Nah, apa yang dilakukan? Reduce, reuse, recover, and dispose.
Ini ada 4. Nah, pengurangan produk lingkungan dengan cara pemakaian secukupnya, gunakan bahan yang toksisitasnya lebih kecil. Nah, itu kan ada informasi produk ini belakangnya ya. Utamakan, budayakanlah membaca. Jangan cuma menggunakan saja. Harga murah, belum tentu kualitasnya seimbang atau bagus, dan belum tentu ramah lingkungan. Daur ulang bila penggunaan kembali limbah yang sudah dibuang, misalnya kantong kresek, ya janganlah selalu gunakan kantong kresek yang berlebihan. Kalau bisa kantong kreseknya disimpan-simpan lah. Nah, kalau untuk bisa digunakan lagi, ya gunakanlah. Recovery, perolehan kembali energi atau side product bahan. Setelah itu baru bisa dibuang. Nah, ini penggunaan kantong kresek seperti ini, ya bisa digunakan kembali. Janganlah gunakan kantong plastik. Kalau bisa bawalah keranjang belanjaan. Nah, ini yang saya suka di sini sebenarnya, ibu-ibu yang ke pasar itu selalu bawa keranjang belanja. Nah, itu sebenarnya sudah masuk pemanfaatan penanggulangan pencemaran lingkungan akibat perkembangan teknologi. Nah, contohnya reduce penggunaan toluen sebagai pengganti bensin sebagai pelarut dalam bidang sintesis kimia. Kemudian reuse penggunaan kembali botol bekas. Nah, itu tujuan sama. Nah, botol kecap, sirup, nah itu kan bisa digunakan lagi tuh, jangan langsung dibuang. Nah, botol kecap, belilah yang isi ulang, gunakan lagi botolnya. Recycle, pembuatan kompos. Nah, ini kalau ada limbah-limbah organik, nah ini bisa digunakan untuk buat kompos. Bisa difermentasi, nanti kan bisa digunakan lagi untuk pupuk tanaman misalnya. Pembuatan kain perca untuk membuat keset kaki. Recovery, limbah yang mengandung AG, nah, diolah kembali. Nah, ini bisa diolah kembali untuk diolah dan diambil kembali. Nah, ini seperti ini, misalnya panci, ya ini bisa diolah kembali supaya jadi lebih baru, bisa digunakan kembali. Nah, nasib alam tergantung pada perilaku kita. When we help the earth, we help ourselves. Jika kita membuat lingkungan sehat, ya artinya kita menyehatkan diri kita sendiri. Take care of the earth, and she will take care of you. Nah, kita menjaga lingkungan, maka lingkungan akan menjaga kita. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Nah, buatlah alam menjadi, rawatlah alam. Nah, maka kita akan menghasilkan masa depan yang lebih baik. Rawatlah alam, maka alam akan memberikan timbal balik yang baik kepada kita. Nah, itu yang bisa saya sampaikan pada kuliah kali ini. Semoga bisa memberikan manfaat dan tambahan ilmu untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan, silahkan bertanya di grup. Semoga minggu depan kita bisa bertemukan lagi, dan mari kita sama-sama berdoa semoga kita bisa kuliah offline lagi, dan virus-virus corona ini bisa dihilangkan. Nah, kemungkinan besar juga virus corona ini akibat lingkungan, akibat ketidakbijakan kita dalam menggunakan produk-produk yang kemudian membahayakan lingkungan. Nah, itu kan akhirnya kan nampaknya ke kita juga. Oke, mungkin cukup sekian. Saya akhiri perkuliahan ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.